Halo, assalamualaikum. Untuk teman-teman yang mengenal saya, yang belum mengenal saya, selamat berkenalan ya. Selamat datang juga di vlog pribadi saya, Maria Salsa Official. Kemudian apa tujuan saya membuat vlog pribadi saya? Yang pertama, tujuan saya adalah untuk saling berbagi pengalaman, saling berbagi informasi. Siapa tahu dari obrolan kita yang santai ini memiliki ada manfaat yang bisa diambil atau bahkan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena nanti saya akan membahas tentang sesuai dengan pengalaman saya ya selama hampir 12 tahun ini, ya hampir 12 tahun, hampir 11 tahun lebih lah ya. Saya bergelut di bidang alat-alat kesehatan, jadi sedikit banyaknya saya mempelajari tentang kesehatan atau pengalaman terhadap pribadi diri saya sendiri ya. Kemudian nanti akan membahas tentang sesuatu yang pernah saya alami ya. Jadi mungkin ada di sini barangkali teman-teman di sini ada yang mengalami yang susah BAB ya, atau bahkan ada yang pernah keracunan. Nah, keracunan makanan atau dari obat-obatan. Nah, ini di vlog pribadi saya ini akan membahas tentang gimana caranya orang misalkan susah BAB ya, tapi tanpa minum obat, tapi bisa juga BAB gitu ya. Tapi sebelum ke sana, ini sebetulnya caranya sederhana, kemudian juga ya kalau disebut murah ya juga murah juga ya, atau mungkin bisa jadi minuman sehari-hari kita konsumsi gitu ya. Jadi BAB itu sebetulnya kan sisa daripada metabolisme tubuh juga ya, atau sisa makanan yang kita konsumsi. Karena tubuh kita itu bukan membutuhkan makanan, tetapi tubuh kita itu justru membutuhkan daripada gizi yang terdapat di dalam makanan. Sedangkan makanannya itu sendiri nanti akan disimpan di dalam usus besar, kemudian diuraikan ya, diuraikan, diproses menjadi kotoran ya. Nah, itu sisa makanannya. Jadi bukan makanan yang diedarkan di dalam tubuh, tetapi memang gizinya yang terdapat di dalam makanan, kandungan dari makanan itu sendiri. Sedangkan makanannya itu yang menjadi sisa makanan, menjadi sampah yang harus dibuang ya. Jadi kalau BAB itu sebetulnya kan yang normal memang harus 1 hari 1 kali ya, dan memang bagusnya itu di pagi hari. Karena kan proses pada pagi hari, kemudian pada proses siang, malam kita konsumsi makanan, ketika kita tidur terjadi proses pembaharuan, perbaikan di dalam tubuh ya, secara otomatis nanti akan terjadi proses pembuangan pada pagi hari ketika kita bangun tidur ya. Makanya kalau bangun tidur itu kita biasanya acaranya tuh ya kencing ya, ada yang beol, mungkin ada yang tidak ya. Kemudian untuk syarat BAB itu sebetulnya kalau kita mau lancar BAB itu ya memang harus cukup syarat. Salah satu syarat itu dihasilkan daripada jenis makanan, buah-buahan dan sayuran. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kita susah BAB walaupun sudah makan buah-buahan juga agak susah juga, karena mungkin kebutuhan syaratnya juga kurang terpenuhi. Nah, jadi ini nih. Jadi orang-orang yang kira-kira susah BAB ini biasanya ya lebih banyak mengkonsumsi makanan seperti daging-dagingan, kemudian goreng-gorengan, kemudian yang berminyak, yang berlemak ya, yang sejenis begitu. Jadi ya susah namanya ya. Untuk proses pembusukan itu ya kita butuh yang namanya serat, yaitu tadi dari buah-buahan ya. Tapi kalau misalkan kita sudah kadung, ibarat sudah terlanjur susah BAB, nah jadi gimana caranya? Nah, gampang. Saya sebetulnya punya cara sederhana sih yang biasa saya lakukan. Kemudian karena saya juga kan hampir kerja presentasi setiap hari, berhubungan dengan orang banyak, kadang-kadang juga saya sampaikan apa yang saya alami ya. Jadi kalau susah BAB, cukup Bapak Ibu minum nanti kalau sebelum tidur ya, bagus sebelum tidur, karena supaya nanti pas bangun tidur itu kan terjadi diproses nih. Nah, ini biasanya saya konsumsi ini nih. Nah, ini saya bukan promosi ya, tapi ini sesuai dengan pengalaman saya. Jadi ini susu ultra ini bagi yang susah BAB bisa dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur. Jadi supaya nanti pagi hari bangun tidur ya, itu nanti terjadi proses penguraian, pembersihan, penetralisir. Karena susu itu kan punya sifat menetralisir juga ya,
bagus buat pencernaan juga. Kemudian untuk pertolongan pertama bagi yang keracunan dari obat-obatan atau makanan itu juga bisa menggunakan ini susu ultra ya. Susu ultra bisa karena pengalaman saya dulu pernah saya keracunan makanan juga, pernah keracunan obat-obatan juga ya. Jadi pernah satu waktu saya konsumsi obat itu keracunan luar biasa sampai mengeluarkan keringat, itu terasa sekali dari sampai ginjal itu sampai keluar keringat, biji-biji keringat dari pori-pori itu kerasa. Dan yang saya cari itu adalah susu ya. Tapi mungkin sebagian orang ada yang bilang air kelapa muda, boleh juga kelapa muda boleh, air kelapa muda, kemudian ultramil juga boleh, tapi lebih cepat ultramil, lebih cepat ya. Jadi yang dicari itu adalah ultramil yang warna biru ini, yang full cream ini ya. Jadi jangan yang punya rasa, tapi yang tidak ada rasanya ini, yang bukan juga yang putih, tapi yang biru ini, warnanya biru, ingat ya biru. Bukan saya promosi ya, tapi sesuai dengan pengalaman saya. Jadi untuk yang, karena pernah beberapa saya sampaikan itu di presentasi, dan itu beberapa orang memang setuju ya, bahwa kalau yang ada yang sampai BAB-nya keluar darah itu karena susah ya. Jadi saya anjurkan ya coba konsumsi susu ultramil ya. Jadi kenapa sih BAB itu sampai bisa mengeluarkan darah ya? Bayangkan misalkan kotoran sudah berhari-hari mengendap di dalam usus, itu tidak keluar ya, otomatis kan dia mengering karena sudah lama diam di usus kan, kering. Kemudian di bibir anus itu kan dia terlalu banyak saraf, itu sensitif. Jadi kalau kena gesekan itu ya bahaya, juga bisa robek ya, terjadi kerobekan juga pada pembuluh darahnya kan. Nah itu juga bisa menyebabkan ambeien juga kalau orang susah BAB. Makanya coba untuk daripada kita konsumsi obat-obatan, memang obat itu bagus dikonsumsi sekali-kali saja. Kalau memang sampai sampai seminggu ini atau 2 minggu ini tidak bisa BAB ya coba konsumsi obat. Tapi kalau misalkan baru berhari-hari tidak BAB ya coba konsumsi yang namanya, atau baru 1 minggu atau 3 hari 4 hari itu coba konsumsi ultramil yang biru ya, karena dia bagus juga untuk pembersihan juga usus ya. Kemudian bahan kimia itu ini untuk untuk pertolongan pertama bagi yang keracunan. Jadi si susu ini bisa menetralisir bahan kimia di dalam tubuh ya. Jadi ya silakan, selamat mencoba, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kalau yang susah BAB itu bisa ditambah dengan yang namanya sambil tarik nafas ya. Kalau kita sudah ada keinginan BAB kemudian tapi tidak keluar, itu coba ada tarik nafas ya. Jadi pelan-pelan dari hidung, tarik pelan-pelan, nanti dikeluarkan dari mulut. Memang bau ya bau, tapi kan karena kotoran kita sendiri juga nggak apa-apa kan. Itu membantu untuk menjaga ya. Jadi menjaga si bibir anus supaya tidak, takutnya nanti kalau kita ngeden terlalu kencang, jadi si otot di dalam perut itu mendorong mendorong si usus itu kan, jadi bisa menyebabkan terjadinya ambeien itu tadi ya, karena terjadi penekanan ke bawah begitu. Itu juga bahaya itu. Jadi makanya coba kalau mau BAB itu tarik nafas, karena lebih mempermudah, mempercepat ya. Kalau BAB juga sampai tidak berhari-hari biasanya juga kering, karena kalau BAB baru itu dia agak lembut ya, kotorannya itu agak lembut, kemudian ada sedikit cairan. Tapi kalau sudah lama tidak BAB biasanya agak kering juga, jadi merusak si bibir anus itu sendiri karena ada gesekan kan, tekanan juga ya. Jadi selamat mencoba di rumah, bagi yang siapa tahu bermanfaat ya, bagi yang bapak ibu, bagi yang susah BAB, kemudian bagi yang atau barangkali anak kita misalkan, atau saudara kita, atau ya siapapun lah ya yang keracunan, ya coba ya dikonsumsi susu ultra biru, karena itu yang sudah saya rasakan. Karena beberapa kali saya coba susu yang merek lain juga, ternyata yang lebih cepat ampuh itu yang ini ya. Silakan selamat mencoba. Terima kasih sudah mendengarkan, atau ya sudah mendengarkan vlog pribadi saya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.